Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjat kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberi kesempatan, nikmat sehat dan nikmat waktu luang bisa bergabung secara virtual dalam kegiatan webinar yang dilaksanakan PUI E2 Kolim. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang terang benderang ilmu pengetahuan. Hormat Ibu Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Ibu Dr. Ade Oktavia, yang terhormat Bapak narasumber, Bapak Onrizal, PhD, yang terhormat Bapak Ibu peneliti PUI E2 Kolim. Selanjutnya kepada Bapak Ibu hadirin peserta webinar PUI E2 Kolim yang kami banggakan. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti webinar E2 Kolim. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada narasumber kami, Bapak Onrizal, yang telah bersedia untuk memberikan materi pada hari ini dengan judul seberapa besar mangrove ya dalam kajian seberapa besar kontribusi mangrove dalam multi perspektif ya berbagai sudut pandang. Bapak Ibu semua, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Kegiatan webinar yang kami adakan ini merupakan agenda rutin dari PUI E2 Kolim. Seperti yang telah tadi ditayangkan di dalam video bahwa PUI E2 Kolim mempunyai tujuan salah satunya adalah untuk mengembangkan riset dalam bidang mangrove, baik dari sisi zat aktif untuk pangan dan kesehatan maupun dari fungsi ekologi konservasi. Kami berharap ataupun pencerahan dari Bapak Onrizal yang dari CV-nya kami lihat itu memang pakar di bidang mangrove. Semoga ini akan memberikan kontribusi juga pada PUI E2 Kolim. Selanjutnya kami harap kepada para peserta kita bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan webinar ini untuk baik di bidang riset kita masing-masing maupun juga untuk aplikasinya di dalam konservasi mangrove ataupun fungsi pemanfaatan fungsi mangrove secara umum. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon pada pada Ibu Ketua LPPM untuk dapat memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan webinar ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Madiawati Latif, SP, MSI. Acara selanjutnya, sambutan Ketua LPPM Universitas Jambi yang sekaligus akan membuka kegiatan webinar Pusat Unggulan Iptek E2 Kolim Universitas Jambi kepada Ibu Dr. Ade Oktavia, SEMM. Dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Bapak Ibu, kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka untuk mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh PUI E2 Kolim Universitas Jambi. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat Ibu Ketua Pusat Unggulan Iptek E2 Kolim Universitas Jambi, Ibu Dr. Madiawati, SP, MSI,
Yang terhormat Bapak narasumber kita pada hari ini, Pak Onrizal Eshud, MSc PhD. Terima kasih Pak atas waktunya yang kami yakin sangat sibuk ya Pak Onrizal, tapi bersedia untuk hadir secara virtual dalam acara ini. Seluruh anggota PUI E2 Kolim yang sudah bersusah payah ya mempersiapkan acara ini dengan luar biasa sekali, dan tidak lupa seluruh peserta yang hadir pada acara kita pada hari ini. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan permohonan maaf dari Bapak Rektor di rundown acara. Seyogyanya beliau akan memberikan arahan sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Tetapi karena pada saat yang bersamaan ada kegiatan yang belum bisa ditinggalkan, maka beliau melalui LPPM mendelegasikan untuk membuka acara. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita semua, Bapak Ibu, untuk pelaksanaan kegiatan hari ini. Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada PUI E2 Kolim yang tidak henti-hentinya ya untuk memperkuat pusat unggulan IPTEX di Universitas Jambi yang memang fokus kepada salah satunya adalah mangrove. Beberapa kerjasama kami tahu juga sudah dilaksanakan oleh PUI E2 Kolim dan beberapa hibah juga sudah diperoleh. Jadi salah satu kegiatannya ini adalah mendiseminasikan pemikiran bersama yang tema hari ini sangat menarik sekali ya Bapak Ibu. Seberapa besar kontribusi mangrove ya dari multi perspektif, dan kita tahu bahwa ini menjadi isu yang masih strategis, masih seksi ya Pak Onrizal untuk kita bahas bersama, dan termasuk menjadi salah satu isu di bidang riset yang ada di Universitas Jambi. Kami berharap dari kegiatan ini akan muncul pemikiran-pemikiran ya bagaimana mangrove bisa memberikan kontribusi ya dari berbagai aspek. Tentunya melalui webinar ini kita berharap ada pencerahan dari narasumber kita Pak Onrizal, dan juga ada diskusi-diskusi ya yang kontributif ya untuk bisa memberikan pencerahan baru, pemahaman baru, perspektif baru ya tentang tema terkait. Tujuan dari kegiatan ini sangat relevan dengan apa yang menjadi visi Universitas Jambi, bahwa kita berbasis agroindustri dan lingkungan. Jadi kami berharap ini juga bisa memunculkan ide-ide riset untuk ke depan ya, terutama untuk tahun-tahun yang akan datang. Dan fokusnya memang Universitas Jambi itu mencoba melalui PUI PT lebih menekankan atau lebih mendorong riset-riset yang implementatif. Jadi webinar sehari ini menjadi salah satu program yang kami tunggu-tunggu terus ke depannya Bapak Ibu, terutama kepada seluruh ya dosen-dosen yang tergabung di bawah payung PUI E2 Kolim, dan selalu kami berharap tidak berhenti, berkelanjutan, dan muncullah ide-ide yang bisa kita kembangkan dari hasil penelitian, inovasi, maupun bagaimana hasil-hasil penelitian itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, karena saya yakin Bapak Ibu sudah tidak sabar ini untuk mendengarkan pemaparan dari Pak Onrizal ya, supaya acaranya lebih kita efisienkan untuk membahas tema yang sangat menarik pada hari ini. Baik Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar PUI E2 Kolim dengan tema seberapa besar kontribusi mangrove dari kajian multi perspektif dinyatakan dibuka. Selamat mengikuti webinar Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Ade Octavia, SEMM, atas kata sambutannya.
Acara selanjutnya, pembacaan doa kepada Saudara Rufi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita bersama-sama menadahkan tangan, menundukkan kepala, Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan saya memimpin doa sesuai tuntunan Islam. Bagi yang non-muslim, silakan untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara webinar kajian multiperspektif peranan ekosistem mangrove. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami. Jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Alim, anugerahkanlah kepada kami ilmu dalam menjalani hidup dan kehidupan, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti webinar ini. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon kepadamu, perkuatlah persatuan di antara kami. Jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan ini agar lebih bermanfaat bagi agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para dosen kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembacaan doa tadi, semoga kegiatan webinar Pusat Unggulan Iptek E2 Kolim Universitas Jambi dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya hingga penutupan nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya, sesi foto bersama. Kepada Bapak, Ibu, dan peserta webinar sekalian, diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Dimohon kepada operator untuk bantuannya dalam mengambil gambar. Baik, abang dari saya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, kemudian slide kedua. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Oke, slide terakhir. 1, 2,
Baik, terima kasih. Dengan selesainya sesi foto bersama tadi, selanjutnya acara akan dipandu oleh moderator. Saya Neni Lestari selaku Master of Ceremony memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam kata yang saya sampaikan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Winda Kartika, SSI Rin, selaku moderator. yang dimasukkan November itu? Baik, terima kasih Mbak Neni selaku Master of Ceremony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Tes. Mendengar? Baik. Terima kasih. Sebelumnya kita cek sound dulu Bapak Ibu. Ini panitia mohon maaf kita betul, mohon standby juga untuk operator ya supaya kita bisa tetap hikmat untuk mengikuti kegiatan hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua ya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini yang berbahagia kami diberi kesempatan untuk Kolim. Jadi ini juga menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi saya pribadi ketika ternyata sumbernya itu adalah Pak Rizal. Sudah bergabung ya Pak ya, Pak Rizal? Aduh. Sudah gini ya. Sudah Bu, saya sudah di dalam. Terima kasih, Ibu Winda. Apakah bisa dengar suara saya? Iya Pak, iya Pak. Wow, ini sinyal di sini. Oke, tadi juga terputus-putus sih saya pas Ibu Winda bicara tadi, suaranya putus-putus. Tidak jelasnya Pak di sini sinyalnya. Oke. Sekarang apa acaranya? Apakah langsung ke sesi saya atau bagaimana? Tadi saya mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Winda, putus-putus tadi. Halo? Bagaimana Bu Winda? Ya sebentar Pak, ini sedang rubah ini. Oh oke, baik. Ya saya tunggu. Isinya karena jaringannya kan stabil. Saya kira tadi masalahnya di saya gitu, suaranya putus-putus. Enggak, ini masalahnya di sini. Oke, baik. Maaf Pak, kita ada yang terkendala sinyal di sini Pak. Oke, baik. Baik, sebelumnya mohon maaf untuk audiens juga. Ini sebelum Pak Rizal menyampaikan materinya, saya akan membacakan sedikit dari banyak biodata atau informasi yang berkaitan dengan beliau, mungkin supaya audiensnya juga
sedikit banyak sudah punya gambaran ya. Beliau ini adalah namanya cukup singkat, tetapi ininya yang panjang ini. On Rizal Eshud MSI PhD. Ini beliau alumni dari IPB di Fakultas Kehutanan ya Pak ya. Ya. Kemudian S2 beliau juga di IPB itu mengambil ekologi, forest ekologi, kehutanan. Dan kemudian S3-nya beliau di University Science of Malaysia mengambil topik mengenai tropical forest ecology, environmental biology, ini tahun 2015. Kemudian di sini juga saya sedikit mungkin memperkenalkan beliau ini supaya Bapak Ibu dan adik-adik peserta webinarnya juga kayaknya kalau Pak Rizalnya yang memperkenalkan diri nanti khawatirnya malu gitu ya. Tapi ini panjang sekali. Saya tidak akan membacakan seluruhnya. Ini ada 11 halaman gitu ya. Pak Rizal ini luar biasa sekali. Saya agak minder nih membaca CV-nya beliau. Tapi yang terutama di sini akan saya informasikan bahwa beliau ini merupakan salah satu reviewer di beberapa jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus dan Thomson, antara lain itu Global Ecology and Conservation, kemudian GeoJournal, Biodiversitas Journal of Biological Diversity, ini Society for Indonesian Biodiversity, kemudian Biotropia, dan ada beberapa juga di sini yang reviewer untuk jurnal yang terindeks di Indonesia yang terakreditasi Sinta, seperti biodiversitas, kemudian jurnal manajemen hutan tropika, jurnal biologi Indonesia, jurnal ilmu pertanian Indonesia. Dan beliau juga menjadi editor in chief dari Asian Forestry Journal, member of Indonesian Expert Network for Climate Change and Forestry. Kemudian ini kayaknya yang baru ini ya, mungkin Pak, Komite of Malaysian Primatological Society, tapi saya lihat dari 2015 beliau sudah aktif. Kemudian Komite of Indonesian Society for Biodiversity. Nah ini antara lain ya yang saya bacakan dari banyaknya. Kemudian saya sedikit menyampaikan bahwa beliau juga sepertinya sedang ini ya Pak ya, research grant, mendapatkan research grant yang berkaitan dengan mangrove management on extension for technical assistance to support the M4CR project preparation, kemudian sebagai co-team leader on technical assistance to support the M4CR project preparation juga. Jadi ini dari tahun 2000, kalau tidak salah dari tahun 2021 ya Pak ya, hingga 2023 nantinya. Jadi itu sedikit banyak yang bisa saya bacakan dari banyak informasi yang kami dapatkan terkait biodata atau CV dari Pak Rizal. Baik, tanpa berpanjang-panjang waktu, mungkin Bapak mohon maaf dengan kondisi sinyal di sini. Untuk slide-nya Bapak yang share sendiri atau gimana Pak? Ya, filenya kebetulan besar. Tadi malam saya sudah kirim ke Pak Indra, tapi bentuknya PDF ya. Iya Pak. Karena PPT-nya lebih dari 100 MB, jadi agak sulit untuk dikirimkan. Oke. Baik, nanti saya akan coba share dari sini. Baik, terima kasih Pak. Jadi silakan Bapak dan Ibu peserta webinar, kita akan mendengarkan paparan dari Bapak On Rizal PhD terkait mengenai mangrove, multi perspektif mangrove dan peranan mangrove dalam berbagai kajiannya. Silakan Pak, waktu dan Zoom meeting kami persilakan untuk Bapak. Baik, terima kasih Ibu Dr. Winda Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari. Kalau di sini cerah ya, di Medan hari ini cerah ya. Semoga juga di tempat Bapak Ibu juga dalam kondisi baik semua. Dan salawat salam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita diberikan kebaikan baik di dunia dan di akhirat.
Yang kami hormati pertama Bapak Rektor Universitas Jambi, Bapak Profesor Sutrisno, yang dalam hal tadi diwakili oleh Ibu Ketua LPPM Unja, Ibu Dr. Ade Octavia, sekaligus membuka acara. Kemudian yang kami hormati Ibu Ketua PUI E2 Kolim, Ibu Dr. Madiawati Latif. Saya lihat sebelumnya, ini berarti Ibu Madiawati sebelumnya sekretaris ya, sekarang sudah ke periode berikutnya sebagai ketua ya. Dan kepada Ibu Moderator, Ibu Winda Dwi Kartika. Terima kasih kepada Universitas Jambi dan Bapak Ibu semua yang telah mengundang saya. Dan di sini saya menyapa dulu ada kolega saya, kakak kelas saya dulu di IPB, Ibu Dr. Eva Ahmad ya. Saya lihat ada di layar juga. Ya sudah lama nggak ketemu, ya ketemunya di layar ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semua, saya kira ini acara yang amat sangat baik. Dan memang kebetulan sampai kemarin, saya baru balik ke Medan kemarin sore, kebetulan saya lagi pelitian di lapangan, dan setelah acara ini saya kembali ke lapangan, harus naik pesawat ya, karena begitu pentingnya acara ini, karena di lapangan itu sinyalnya kurang bagus begitu ya, sehingga saya harus balik ke Medan dulu begitu ya. Baik, saya izin share screen ya Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu, apakah bisa melihat screen saya? Bisa, Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi, Bapak Ibu semua, panitia meminta saya menyampaikan kajian multi perspektif di dalam PUI Ekolim. Saya kira ini pusat unggulan dan IPTEX ya, dan ini jangkauan luas mulai dari ekowisata. Saya nggak suka warna merah sama merah, Jo. Saya bukan anak PDI. Anjir. Pakai sepatu, Jo. Gitu. Halo, ada suara masuk ya? Iya Pak, mohon maaf. Silakan Pak. Bapaknya masih unmute. Bapak masih ya Pak. Oke. Baik. Bapak Ibu semua, jadi diminta oleh panitia dalam hal ini bagaimana kita melihat dari sisi multi perspektif seberapa besar kontribusi mangrove di dalam kehidupan ya di sini. Yang awalnya panitia meminta saya itu sangat luas ya, mulai dari kontribusi mangrove terhadap lingkungan, kesehatan, pangan, ekowisata dan sebagainya. Sehingga saya kemudian diskusikan dengan panitia, kita coba ubah judulnya menjadi seberapa besar kontribusi mangrove ya, yang mudah-mudahan nanti akan bisa kita diskusikan pada sore hari ini. Dan karena memang ini sangat luas, saya nanti hanya akan mengambil dua saja dari sisi perspektif, baik lokal maupun nanti regional sampai global begitu ya. Dan sebenarnya bisa kita lihat dari aspek saja yang memang kita inginkan, karena multi perspektif. Hanya saja karena keterbatasan waktu, mohon izin nanti saya hanya menyampaikan dua hal saja nanti dari sisi perspektif yang akan kita diskusikan pada hari ini. Tentu diskusi akan terbuka Bapak semua selama waktu diberikan oleh moderator. Ibu Winda, saya sampai jam berapa ya? Bapak untuk presentasinya 30 menit Pak. Oh, 30 nanti menit. ya Pak, nanti kita lanjut dengan tanya jawabnya karena untuk materi hanya Bapak. Oke, baik. Silakan Pak. Begitu saya harus segerakan karena saya lupa ini sepertinya slide saya lebih dari 30 ya. Berarti dah. Oke, baik. Semua mungkin nanti akan saya mulai dengan batasan dan distribusi dulu ya. Kenapa? Karena ini seringkali masih keumuman, masih terjadi banyak kesalahan, termasuk kemarin karena saya membantu pemerintah dengan pendanaan World Bank terkait dengan misalnya PMN yang dijadikan dasar juga dalam kegiatan rehabilitasi, termasuk yang sekarang program penjembatan rehabilitasi mangrove yang ditargetkan Presiden 600.000 itu. Jadi kalau kita lihat di petanya, peta mangrove nasional ya, setelah kita lihat ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki, dan saya lihat kan nanti
apa masalahnya dengan PT APMN itu dengan nanti aktivitas di lapangan yang justru itu nanti tidak mendukung kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove ya. Kenapa? Karena dari sisi konsep awalnya yang bermasalah, sehingga sampai aplikasinya juga nanti kita lihat memicu berbagai kegagalan kegiatan pemulihan mangrove gitu ya. Sehingga saya rasa di awal saya ingin berdiskusi dengan kita semua dulu sebelum nanti kita bicara tentang kontribusi mangrove, batasannya dulu begitu ya, dan distribusinya, dan di mana nanti posisi Indonesia, dan bagaimana nanti kita lihat dari sisi distribusi mikronya atau lokalnya dari mangrove itu sendiri. Baik semua, foto ini yang juga jadi foto di latar belakang saya, ini sebenarnya adalah mangrove yang pulih secara alami atau regenerasi alami. Yang saya ambil ini fotonya bulan November tahun 2021, di mana pada tahun 2 tahun sebelumnya, yaitu 2019, ini hampir gundul pulau ini. Ini sebuah pulau Bapak Ibu semua di daerah Langkat, Sumatera Utara, di pesisir timur Sumatera Utara, yang sebelumnya itu hampir gundul. Kenapa gundul? Karena penebangan yang amat sangat masif untuk bahan baku dapur arang. Dan kemudian di akhir tahun 2019 dapur arangnya tutup karena memang itu juga ilegal, karena memang tidak punya izin juga untuk memanfaatkan kayu mangrove untuk dapur arang bakau begitu ya. Nah, setelah penegakan hukum sehingga kemudian pabriknya tutup dan ini tidak ada kegiatan penanaman sama sekali apalagi persemaian. Dan dalam waktu 2 tahun kita bisa lihat dia bisa pulih. Dan saya catat kemudian di sini lebih dari 20 jenis mangrove sejati hadir di pulau ini begitu dalam waktu 20 tahun, dan kemudian juga mampu memulihkan misalnya salah satu biota ya, di sini adalah biota kepiting begitu salah satu contohnya. Masyarakat menyampaikan dari hasil survei kita kalau sebelumnya ketika ini rusak begitu ya, kalau mereka memasang bubu atau perangkap kepiting itu 50, paling banyak terisi itu hanya 15 ya, atau lebih kurang hanya 30% kurang begitu ya dari bubu yang dipasang itu yang berisi. Sekarang setelah 2 tahun dengan pulih dengan regenerasi alami tanpa ada intervensi manusia ya, justru intervensi manusianya dihilangkan ya karena nggak ada lagi penebangan dan sebagainya ya yang tadi bersifat negatif. Alam kemudian bisa memulihkan dirinya. Dampaknya apa? Kalau sekarang ya nelayan di sana memasang bubu di wilayah ini, dari 50 yang mereka pasang minimal 45 itu berisi. Artinya kita lihat lebih dari 3 kali lipat kemudian produktivitasnya bertambah begitu ya dengan pulihnya mangrove. Dan kita lihat di sini alam mampu kemudian untuk memulihkan dirinya. Kenapa? Karena salah satunya nanti di sekitar ini masih ada satu persatu pohon induk ya sebagai sumber benih di sana. Oke, kita lanjutkan ke batasan ya. Mangrove dulu nih ya. Saya kira ini sudah sangat umum ya bagi kita semua, tapi saya ingin mendengarkan pendapat dari peserta dulu nih ya. Dalam gambarannya mangrove itu apa begitu ya? Silakan deh ya, silakan peserta, mungkin mahasiswa ataupun teman-teman dosen atau teman peneliti. Ada juga teman-teman mungkin dari institusi lain, ya. Silakan. Silakan. Dari Pak Rizal nih membuka siswa mungkin. Mohon maaf nih, sayanya yang keluar masuk sinyalnya nih. Ada Ulin Artika, raise hand, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang rehat. Sebelumnya saya izin menyampaikan pendapat terkait tentang mangrove yang sedikit saya ketahui. Menurut saya mangrove ini merupakan tergolong ke dalam spesies Barringtonia, di mana mangrove ini merupakan tumbuhan yang dapat hidup di rawa-rawa ataupun di sekitar yang terdapat air, di mana mangrove ini memiliki banyak fungsi ataupun peran terhadap ekosistem. Salah satunya dapat menahan kekuatan ombak yang datang dari ataupun datang pada bibir pantai. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
kan kami udah buat itunya. Tapi Baik, terima kasih Ulin ternyata kakaknya Artika. yang ngerjakan Ya, di pertanian itu benar ya, dia di rawa, tapi tidak di semua rawa. Jadi itu kan sedikit udah lagi. debu. Sehingga nanti mangrovenya pas begitu ya. Memang dia di lahan basah atau dikenal kita rawa begitu ya. Tapi tidak di semua rawa ada mangrove. Ya. Oke, siapa lagi sedikit lagi? Mungkin nanti panitia akan berikan door prize. Silakan siapa lagi sedikit lagi bisa menambahkan ya batasan yang diberikan oleh tadi saudara Ulin Artika. Silakan. Satu lagi. Mungkin di sini saya lihat yang di layar saya ada Abdul Aziz ya, ada berdua ini. Mahasiswa atau siapa ini? Silakan ada yang silakan. Siswa Pak. Oke, silakan. Iya. Menurutnya apa itu Abdul Aziz? Silakan. Kalau menurut saya mangrove itu salah satu sebuah tanaman atau sebuah yang dia itu berhabitat di sebuah perairan yang di antara perairan air laut yang di sana tuh suka surut pasang surut gitu. Jadi dia berkontribusi untuk mencegah suatu kejadian terjadinya erosi yang akan dihasilkan dari pasang surutnya dari air laut yang ada di pinggir-pinggiran, terutama di pinggir-pinggiran pantai atau di pinggir-pinggiran sebuah ekosistem yang sangat berdampak dari hal tersebut. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik Abdul Aziz, sudah semakin jelas, clear. Di situ ada batasannya ya. Tadi pasang surut diantaranya ya. Oke, baik. Terima kasih Abdul Aziz. Ini sebagai contoh saja saya berikan di gambaran ini. Ada kondisi yang atas itu saat pasang, di mana lantai hutannya itu tergenang oleh air pasang laut begitu ya. Di sini yang A itu pas di tepi pantai ya, sementara yang B itu sudah di tengah, bagian tengah ya. Ketika pasang dia juga tergenang ya. Dan kemudian ketika surut maka habitat mangrove itu dia bebas genangan meskipun kandungan airnya masih tinggi di tanahnya. Begitu. Jadi kita lihat dua contoh yang kondisi mangrove saat pasang dan kemudian saat surut air laut. Nah, sehingga Bapak-Ibu sekalian ya, di sini sudah biasakan ke mangrove ya, para peserta. Habibur Rahman misalnya sudah pernah ke mangrove belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Ya. Jadi kita akan bicara objeknya dulu ya. Nanti kalau objeknya nggak tahu, rupanya kita sudah jauh, rupanya nggak tahu ini apa yang kita omongin tadi gitu ya. Oke. Jadi mangrove itu adanya di pesisir pantai, ya, di antara pasang surut air laut. Tapi tidak semua di antara pasang surut itu. Nanti saya lebihkan detailkan lagi, Bu sekalian, untuk kita diskusikan pada hari ini. Kalau ini yang kita tidak pahami sehingga nanti bisa menyebabkan tadi saya bilang kesalahan di dalam menentukan areal misalnya rehabilitasi ya atau areal yang kita kelola. Oke, kalau kita lihat secara global di peta ini peta yang dari GIRI ini tahun 2011 yang dia menggunakan sebenarnya peta Landscape TM tahun 2000, sehingga ini sebenarnya kondisi sebaran mangrove secara global tahun 2000 begitu, meskipun dia publikasinya pada tahun 2011. Yang mangrove itu kita lihat yang warnanya hijau di peta ini. Dan kalau kita lihat di peta ini, sesungguhnya di daerah Asia Tenggara itu merupakan hotspotnya dari mangrove dunia, karena lebih dari 50% mangrove dunia itu adanya di Asia Tenggara, termasuk di sana itu bagian dari Australia, begitu ya. Nah, sehingga dari sisi sini kita melihat Indonesia itu punya posisi amat strategis dalam ekosistem mangrove, yang meskinya juga kita unggul juga dari sisi saintifik ya, akademik terkait dengan ekosistem mangrove ini, penguasaan.
baik basic ilmunya sampai nanti penerapannya begitu ya. Dan semoga nanti PUI 2 Kolim ya kita bisa bekerja sama, berkolaborasi bagaimana kita bisa terus mengungkap rahasia alam termasuk yang ada di hutan mangrove yang amat sangat kaya dan penuh misteri ini begitu ya. Masih banyak hal-hal yang belum bisa kita ungkap. Dan yang kedua, karena kita ini adalah hotspotnya mangrove dunia, mestinya juga kita bisa sebagai penerima manfaat utama dari mangrove dunia. Kenapa? Karena sekitar 23% itu adanya di Indonesia. Nah, ini yang memang belum kita optimalkan dan justru di sisi yang lain kita bisa melihat berbagai kemiskinan itu ada di daerah bagi penduduk yang hidup di daerah di sekitar mangrove begitu ya. Nah, tentu ini adalah question mark besar bagi kita juga bagi para ilmuwan kampus begitu ya. Kenapa bisa begitu? Kalau dulu orang orang tua kita mengatakan ayam mati di lumbung padi gitu. Nah, jangan sampai demikian karena salah kelola atau tidak bisa kita memanfaatkan dengan baik, justru yang kita dapatkan adalah kemiskinan di sana. Dan banyak kasus misalnya stunting, misalnya anak pendek itu tidak normal ya, kerdil itu di Sumatera Utara misalnya, banyak kita temukan di desa-desa pantai. Nah, tentu ini jadi masalah. Padahal mangrove itu menyediakan banyak hal untuk kebutuhan kita, begitu ya. Nah, sebenarnya ada apa? Nah, tentu ini dari PUI nantinya bisa juga menjadi topik-topik riset sehingga kemudian bisa memecahkan masalah itu, ya. Berbasiskan tadi ekosistem, potensi alam yang ada, justru bisa menyelesaikan masalah. Tapi yang terjadi seperti dulu itu yang disampaikan oleh para orang tua kita dulu dengan kata-kata bijaknya, jangan sampai nanti ayam itu mati di lumbung padi, ya, karena salah kelola. Oke, ini sebagai contoh saja Bapak Ibu sekalian, ya, yang sering kemudian terjadi begitu ya. Pertanyaannya, kalau kita lihat sekarang kegiatan rehabilitasi mangrove itu banyak kegiatan dilakukan di sini, ya. Misalnya ada di situ mangrove itu karena dia kondisi alamnya secara alami dia nanti akan membentukkan zonasi, ya. Ini sebagai contoh saja Bapak sekalian, zona depan itu adalah Avicennia, ya, Avicennia dengan berbagai variasi jenisnya. Kadang juga di situ ada Sonartia alba, ada kalanya juga mereka saling bertukar begitu ya, tergantung nanti substratnya apa. Nah, kalau di foto ini di sini adalah zonasi Avicennia, saya ambil ini dari porsi departemen dari Perak, Malaysia. Nanti ada contohnya nanti saya berikan di Sumatera Utara seperti apa. Kemudian di belakang itu nanti ada Rhizopora, ada zona Bruguera, dan seterusnya itu sampai nanti ke belakang. Pertanyaannya, biasanya kalau di mangrove bagian depan Avicennia ataupun tidak itu kita lihat itu banyak hamparan lumpur atau mudflat, ya. Kira-kira pertanyaan besarnya kalau mendapatkan misalnya kegiatan atau rehabilitasi mangrove, pertanyaan besarnya adalah apakah daerah mudflat hamparan lumpur itu seperti gambar di sini di depan misalnya zonasi Avicennia itu, apakah itu merupakan areal target rehabilitasi mangrove atau bukan? Gitu. Saya ingin pendapatnya teman-teman nih, ya. Oke. Ada Pak Daru. Pak Daru ini dari mana nih? Direktorat PDLWKS, PKTL. Ini dari KLHK ya, Pak? Betul, Pak. Oke. Gimana nih menurut Pak Daru nih? Hamparan lumpur di depan Avicennia sampai ke laut itu, kalau kita lihat itu surutnya, itu apakah kira-kira target rehabilitasi atau bukan? Atau mungkin perkenalkan diri dulu Pak, ini PDLWKS ini apa ini Pak? Terima kasih Pak Rizal. Aduh, ini kakak kelas kita pernah ketemu di Manado nih Pak. Saya Daru Haryono dari Direktorat PDLKWS, itu Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan, Kebijakan Wilayah dan Sektor Pak. Oke. Dirjennya Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, namun saat ini sedang studi juga Pak di Universitas Nusa Bangsa Bogor. Oke. Begitu Pak Rizal. Silakan Pak Daru, ini kalau menurut pandangan Pak Daru atau pengalaman atau apa yang dilihat, kira-kira ini target rehabilitasi atau bukan wilayah ini? Iya Pak. Kalau menurut saya sebaiknya memang seharusnya sih seluruh kawasan mangrove menjadi salah satu target rehabilitasi karena ada peraturan tentang standar rehabilitasi mangrove nasional itu. Jadi menurut kami sih
ini menjadi sangat penting ya untuk target rehabilitasi sih Pak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, karena ada aturannya ya. Jadi ini harusnya jadi target rehabilitasi. Oke. Ada mahasiswa ini mungkin nih, Aura Dwi Anika. Silakan Aura Dwi Anika, semester berapa ini? Semester 3, Pak. Oke, sudah pernah ke mangrove belum? Belum. Wah, nanti diajak Bu Eva Ahmad, nanti Bu Dr. Eva Ahmad nanti diajak nanti ke mangrove ya. Oke. Ada yang semester 7 di sini? Semester 8 atau semester 6? Ada, silahkan. Kira-kira ini target rehabilitasi atau bukan? Dan ini juga bisa jadi topik tadi kalau Ibu Ketua LPPM, Ibu Ade misalnya harus banyak nanti keluar nih riset-riset dari UI ya, Edwa Koli misalnya. Ini bisa nanti jadi salah satu topiknya begitu ya. Di situ. Oke. Ada yang semester 7, 6 di sini atau 8 atau lebih? Silahkan. Kalau yang lebih sepertinya malu, Pak. Malu, nggak usah disebutin. Kalau yang berlebih-lebih itu ini nanti. Iya. Silakan, barangkali ada yang dari mahasiswa. Ini saya lihat di nama-namanya banyak nih mahasiswa. Nih Pak Rizal memberi kesempatan nih untuk langsung ini ya Pak ya. Ya. Tanya jawab atau diskusi gitu kali ya Pak ya. Boleh, silakan. Anda kalau tidak mungkin bisa lanjut lagi Pak. Oke, baik ya. Jadi enaknya kita itu diskusi ya. Jadi bukan hanya satu arah sehingga nanti kalau satu arah nanti saya khawatirnya saya bicara yang lainnya tidur gitu ya. Apalagi kameranya off begitu ya. Iya Pak, khawatirnya ini begitu. Kita online begitu ya. Oke, baik. Saya berikan contoh saja Bapak semua ya. Ini contoh. Ya. Ini dekat Medan, berbatasan ini di selatan Medan, masuk Kabupaten Deli Serdang, ya. Ini kegiatan tahun 2016. Ya. Bapak Ibu, saya lihat ya di slide saya ya. Iya Pak, terlihat. Nah, itu belakang yang dibuat itu adalah Avicennia marina. Dan kemudian lihat satu-satu ke depan, itu nanti kita lihat ada anakan Avicennia marina yang tumbuh secara alami, ya. Dia secara alami tumbuh ke bagian depan. Nah, 2016 itu ada kegiatan dari kementerian, ya. Waktu itu belum ada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove belum ada, ya, belum ada. Nah, ini ada sebuah kementerian, ada pelangnya, ada luasnya, ada berapa banyak bibitnya, ini bibitnya ratusan ribu, tapi saya tidak tampilkan di sini, takut nanti kena undang-undang ITE, ya, takut nanti disebutkan pencemaran nama baik, padahal bukan, ya kan? Nah, faktanya begitu ya, tapi tidak saya sampaikan untuk memenuhi kode etik, ya. Oke. Yang ini saya sampaikan sekalian, ini saya foto 6 bulan setelah kegiatan penanaman. Apa yang terjadi? Yang tumbuh itu adalah ajirnya. Mangrove dan tanah sudah out semua. Nah, ini gambaran tadi. Kalau di peta awal tadi itu, ini adalah hamparan lumpur di depan Avicennia. Ya sesungguhnya kalau kita memahami ekologi mangrove-nya, ini bukan target rehabilitasi, ya. Kenapa? Karena lahan itu sebenarnya belum siap, belum matang untuk tumbuhi mangrove. Dan malah dia bisa menjadi ekosistem tersendiri, bisa mudflat atau dia nanti bisa itu adalah ditumbuhi oleh padang lamun atau rumput laut. Nah, ini yang sering kita bermasalah. Dan nanti saya tunjukkan beberapa fakta-fakta di lapangan selain contoh yang saya berikan ini tadi. Jadi setelah 6 bulan, itu yang tumbuh itu 0%, Pak. Apalagi seringkali kegiatan rehabilitasi mangrove itu adalah rhizoporanisasi. Ya. Kalau ada sengonisasi begitu ya, di hutan rakyat.
Nah, kalau di rehabilitasi mangrove itu seringkali adalah rhizoporasasi, begitu ya. Semuanya pokoknya di mana dan kapan saja yang ditanam adalah rhizopora, bakau, ya. Ya ini jadi problem. Padahal kita tadi diberikan pengetahuan mangrove itu ada zonasinya yang menunjukkan preferensinya terhadap habitat tertentu. Nah, secara alami ya kalau kita lihat rhizopora itu kan di belakang dari, kalau kita dari laut begitu ya, ketemu Sonoretia alba atau Avicennia dulu, bisa Avicennia marina, Avicennia alba begitu ya. Baru di belakangnya nanti akan ada masuk misalnya zonasinya rhizopora. Ya, apakah rhizopora apiculata atau Mucronata dulu begitu ya, tergantung kondisi substratnya, dan terus ke belakang. Tetapi dalam praktek ini justru rhizopora itu ditempatkan di maflet dan di depan Avicennia. Jadi kalau kita lihat ini ada kesalahan yang bertingkat di sini sehingga duit habis, masa habis, mangrove-nya tidak pulih. Inilah kondisi yang banyak sekali kita temukan tidak saja di Indonesia, juga di berbagai daerah tropika lainnya. Praktek-praktek yang sesungguhnya salah, begitu ya, tapi terus berkelanjutan salahnya. Sustainability-nya itu, tapi yang salah, bukan yang betul. Nah, ini yang ingin kita perbaiki, Bapak sekalian, ya. Dan itu memang tidak pekerjaan mudah, begitu ya, untuk memperbaiki itu, mulai dari pengambil kebijakan, begitu ya. Kalau kebijakannya sudah tidak tepat, apalagi nanti di lapangannya akan bermasalah seterusnya. Oke. Nah, ini contoh lagi. Ini proyek pemulihan mangrove pasca tsunami di Aceh, begitu ya, sangat banyak donor, dananya amat sangat banyak, begitu ya. Bulan September 2005 ketika saya ikut di rapatnya bukan BRGM, apa namanya dulu, Badan BRR, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias pasca tsunami September 2005, atau lebih kurang setahun dari tsunami-nya terjadi 26 Desember 2004. Di sana dinyatakan komitmen dan kegiatan sudah dilakukan oleh para donor dengan berbagai lembaga pelaksana di lapangan itu. Untuk rehabilitasi mangrove saja itu sudah ada 26 juta bibit, ya, 26 juta kegiatan penanaman pemulihan mangrove. Kalau kita hitung-hitung itu lebih dari cukup, ya, lebih dari cukup. Faktanya apa? Saya riset kemudian dengan menggunakan data tahun 2000, satu dekade setelah 2004, ya. Saya menggunakan data Citra dan cek di lapangan, itu pemulihannya di bawah 20%. Artinya apa? Yang tadinya mesti berlimpah-limpah itu ya, kalau harusnya tanam satu kelas satu, ini tanamnya harus 10 cm kali 10 cm jarak tanamnya dengan bibit yang tadi 26 juta. Dan itu kita kan terus sampai 2009. Tapi faktanya ketika cek tahun 2014 itu tidak sampai 20% yang pulih, begitu ya, dari apa yang tadi. Ya, mungkin ada masalah tadi di sini. Contohnya di sini tadi. Ini saya diminta bantu oleh sebuah donor, USAID waktu itu. Mereka memberikan proyek ini, sebenarnya mereka tidak proyek mangrove khusus, tapi proyek pembangunan jalan Aceh ke Calang, tetapi kontraktornya diberikan kewajiban untuk merehabilitasi mangrove. Nah, setelah lebih kurang 1 tahun, dia lihat, kok ini mangrove-nya nggak tumbuh, hidup segan mati tak mau, begitu ya. Kebetulan waktu itu mereka dapat nomor saya dari internet, menghubungi saya via email, minta advice, dan kemudian saya minta coba kirimkan fotonya, begitu ya. Kemudian dikirimkan foto, ketika foto dikirimkan ini saya bilang, wah ini salah lokasi, ini bukan habitat mangrove, ini rawanya air tawar. Kenapa? Karena saya lihat di situ itu ada tumbuhannya Taifa angustiloba. Taifa angustiloba itu sejatinya adalah tumbuhan rawa air tawar. Memang dia di pantai. Nah, tadi yang pertama ya, menjawab pertama, tidak semua rawa itu meskipun di pantai itu adalah habitatnya mangrove. Jadi area ini kalau kita lihat ada tumbuhan sebagai indikator, bioindikator bahwa itu adalah tawar. Kenapa? Karena itu tumbuhannya adalah Taifa angustiloba, bukan tumbuhan payau, atau juga bukan daerah asin atau payau, bukan, dia tawar. Nah, dia tanam di situ, makanya mangrove-nya hidup segan mati tak mau. Kenapa demikian?
Kenapa? Karena mangrove itu di propagulnya itu kan itu masih ada makanannya. Itu adalah gudang makanannya. Selagi gudang makanannya ada, dia masih hidup pasti. Tetapi gudang makanannya habis, ya karena dia tidak bisa melakukan metabolisme dengan baik, dia akan habis. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa lihat itu di foto itu, yang di atas dan di bawah. Di bawah itu hampir semua sudah mati semua, kalau yang di atas itu masih ada beberapa yang masih hidup. Ya, ini kondisinya karena salah tadi lokasi. Ya, maka tadi saya bilang batasan mangrove itu menjadi penting bagi kita sehingga nanti kegiatan kita tidak salah, begitu ya. Nah, ini contoh lagi, ya. Kemudian saya ke lapangan, minta kita cek ya, membuktikan bahwa itu memang adalah tawar. Termasuk di tanahnya pun nggak ada garamnya, begitu ya. Jadi kalau kita cek itu salinnya nggak ada, begitu ya, 0, begitu ya. Karena memang mangrove itu, air laut itu pasang itu nggak sampai ke sana. Nah, kenapa dia ada rawa di tepi pantai? Dia kenapa bukan habitat mangrove? Ini ada satu contohnya. Nah, ini dia. Itu ada benteng secara alami, terbentuk secara alami, ya, yang memungkinkan ini saat pasang sekali, misalnya itu air lautnya pasang itu nggak masuk ke dalam, ya, tidak masuk ke rawa itu, sehingga kemudian rawa itu adalah rawanya air tawar meskipun adanya di pantai, sehingga tidak cocok untuk mangrove karena itu bukan habitatnya mangrove, begitu ya. Oke. Kemudian ini adalah di Riga, Kuala Riga juga di Aceh Jaya, sekalian. Dulu ini penuh ditanami. Nah, problem di sini adalah sebelum tsunami ini memang adalah habitatnya mangrove. Bapak Ibu lihat ini saya ambil fotonya tahun 2012, 6 tahun ya. 2012 berarti ini adalah 8 tahun setelah tsunami. Dulu ini adalah kegiatan sangat masif, kegiatan rehabilitasi di sana. Bapak lihat itu di belakang itu di foto sebelah kiri itu ada yang masih putih-putih tegak berdiri, itu adalah pohon mangrove dulunya. Dulu mangrove-nya besar-besar di sana. Kenapa dia mati? Akibat gempa itu terjadi deformasi pantai. Dalam ini deformasinya adalah tanahnya turun, land subsidence. Jadi tanahnya turun lebih kurang 1-2 meter. Akibatnya apa? Perubahan pasang surut berubah. Lamanya dia tergenang, tingginya genangan itu berubah. Sehingga ya daerah itu tidak cocok lagi dengan jenis mangrove itu, sehingga zonasinya berubah. Sementara ditanam semuanya adalah rhizopora. Ya, maka di depan itu mati semua. Ada itu di pinggir-pinggir yang lebih tinggi, itu masih hidup satu persatu. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan, justru kita lihat di sana itu ada tumbuh secara alami jenis Avicennia marina. Ya, yang tidak ditanam justru tumbuh bagus. Nah, oleh karena itu, memang dia mungkin masih habitat mangrove, tapi ketika lahannya berubah, misalnya tadi ketinggian terhadap pasang berubah, maka zonasinya berubah. Tidak bisa lagi ditanam jenis yang sama ketika sebelum ada gangguan. Nah, pengetahuan ini yang harusnya kita perbaiki, dan dulu dan kemudian saya melakukan kegiatan di sana dengan Dana Yusef 2013 setelah asesmen, dan kemarin kalau teman-teman yang ikut di grupnya Indonesian Mangrove Society, ya kemarin saya kebetulan bulan Juni ke Meulabo, ada kegiatan dengan teman-teman di Universitas Teguh Umar dan singgah di sini, dan ini sudah pulih kembali. Kenapa? Karena kita ada perbaikan termasuk perubahan jenis, dan sekarang suksesi alami sangat tinggi di sini. Jadi sudah sangat bagus, sangat rapat begitu ya mangrove-nya setelah kita lakukan perbaikan. Mohon maaf saya kemarin coba cek nggak sempat masukin gambarnya ke sini karena baru kembali di lapangan kemarin sore begitu ya. Oke. Jadi sekarang ini sudah pulih dan sekarang dijadikan tempat ekowisata mangrove di sana di Aceh Jaya. Jadi kalau Bapak Ibu ke Meulabo dari Banda Aceh lewat darat misalnya itu mangrove sangat bagus sekarang di Kuala Riga ini. Sangat rapat dan itu ada sekarang oleh kelompok itu ekowisata di Kuala Riga ini. Baik. Ini contoh lain. Nah, ini saya ambil di kemarin draft bukunya roadmap mangrove Indonesia dikeluarkan oleh BRGM, tinggal tunggu tanda tangan Menteri ya 2022, dan ini kemarin saya minta diubah. Jangan ini masuk di dalam roadmap mangrove Indonesia gambar ini. Meskipun ini adalah kegiatan dari Kementerian PEN ya. Kenapa? Kalau kita lihat saja sekilas, Bapak Ibu sekalian, itu kan padang lamun. Lihat itu di bawah itu. Bapak lihat sekian luas. Ya, puluhan hektar, mungkin ratusan hektar di situ ditanami mangrove. Di bawahnya itu adalah padang lamun. Ini adalah kesalahan yang amat sangat umum dan sangat sering terjadi. Tadi sampaikan kesalahan yang
berkelanjutan, yang sustain. Yang mestinya ini kita hentikan. Ya, bahwa ini bukan target rehabilitasi mangrove. Ini bukan apa namanya ekosistem mangrove. Ini adalah ekosistem padang lamun. Dia juga ada di pantai. Nah, meskinya ini kita perbaiki ke depan, begitu ya, tidak terulang lagi. Oleh karena itu, kita mengusulkan adanya revisi dan disampaikan juga oleh Kementerian bahwa PMN itu juga akan ada update setiap tahun. Nah, dalam update itu nanti diperbaiki hal seperti ini dikeluarkan bahwa ini bukan potensial rehabilitasi mangrove, begitu ya, bukan, ya, karena ini buang-buang duit, buang-buang waktu, habis uang rakyat untuk kegiatan yang salah, proyek yang salah. Ini Bapak bisa lihat ini semua ya. Jadi di yang baru nanti kalau udah keluar ini saya sudah minta ini dikeluarkan, digantikan dengan gambar yang sesuai begitu ya. Ini memang rehabilitasi mangrove tapi tempatnya salah. Jadi salahnya itu bisa di depan, bisa di belakang ya. Bisa di depan, bisa belakang atau pas tapi jenisnya salah. Itu juga memicu kesalahan yang harusnya kita perbaiki ya. Oke. Ini contoh saya sekalian. Jadi saya bilang tadi ada yang global sampai lokal yang kalau pemahaman batasannya ini kita yang salah, maka itu akan menyebabkan kerugian yang amat sangat besar. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalnya sekarang hitung-hitungan pemerintah misalnya lebih kurang, kalau kemarin kita baca persisnya itu lebih kurang 1 hektar itu 30 juta begitu ya per hektar. Saya bilang itu angkanya sangat tinggi ya, sangat-sangat tinggi ya. Nah, ini problem kita. Bisa bayangkan sekalian berapa itu duit yang hanyut begitu ya, tapi tidak memulihkan mangrove kita. Nah, sementara kita bisa melihat ini sebenarnya bisa pulih tanpa penanaman dengan jenis amat sangat bervariasi. Nah, tentu ini jadi topik kita ke depan ya, juga bagaimana belajar dari alam, mengungkap rahasia-rahasia alam ini secara saintifik dan kemudian bisa kita kemudian wujudkan dalam program-program yang baik gitu ya. Dan ini yang sedang sekarang kita lakukan dengan kementerian, dengan berbagai pengalaman, dengan berbagai hasil-hasil saintifik ya, untuk memperbaiki kegiatan pemulihan mangrove Indonesia ke arah yang lebih baik ya. Oke. Nah, kalau kita gambarkan sekalian sepertinya seperti ini gambaran kalau kita secara grafik begitu ya. Diagram lintangnya di situ ada MLWST itu adalah surut terendah dari terendah dari surutnya muka laut, dan kemudian HAT itu adalah paling tinggi ya, permukaan laut paling tinggi ketika pasang berbani begitu, dan itu sangat jarang, paling sebulan itu 1-2 kali begitu ya, sangat jarang sekali begitu ya. Dan itu daerah pasang surut. Nah, sesungguhnya daerah pasang surut itu semua, saya bilang tadi, tidak semuanya mangrove. Nah, mangrove itu adanya di situ. Mulai dari mean sea level ke atas sampai HAT. Ya, di bawah mean sea level atau rata permukaan laut itu ke bawah, surut rendah itu bukan ekosistem mangrove. Itu bukan daerah rehabilitasi mangrove. Kalau tadi gambar foto udara tadi kita bilang ya. Nah, itu bukan begitu ya. Nah, mangrove utama itu adanya di situ ya, di mangrove store itu disebut, itu di antara sekalian di antara mean sea level sampai nanti rata-rata muka air tertinggi begitu ya, MHWST itu. Sebenarnya di HAT itu sampai MHT itu adalah mangrove minor ya, sehingga itu kelihatan misalnya adanya Stylocarpus begitu. Kalau yang mayornya itu ada satu, itu adalah Nipah frutica. Nah, hal seperti ini kalau kita melihat dari alam, mestinya ini kita ikuti mana daerah yang masuk kemudian potensi rehabilitasi, mana yang bukan. Jadi antara MSL sampai di bawah itu, marflet gambaran kalau kita di lapangan tadi itu bukan target rehabilitasi, ya, apalagi sampai ke padang lamun. Nah, ini problem yang mestinya kita selesaikan dan tidak dilakukan lagi kegiatan demikian. Sehingga perencanaan menjadi sangat penting ya. Ini Bu Eva Ahmad kan orang remote sensing ya. Nah, itu sebenarnya bisa diperbaiki ya. Jadi kajian kita ini mulai dari yang lokal sampai lihat dari jauh begitu ya. Inderaja itu amat sangat memungkinkan dengan pengetahuan yang ada. Dan itu yang sekarang kami perbaiki untuk revisi PMN yang diminta oleh World Bank sekarang gitu ya. Oke. Baik, Bu sekalian, kalau kita gambarkan secara zonasinya demikian, ini hasil riset S3 saya.
setelah tsunami dengan perubahan itu kita bisa melakukan demikian, dan masing-masing itu nanti akan ada yang sesuainya apa, dan itu kombinasinya nanti dengan substrat. Ini kalau kita lihat dari pasang surut, ada kelas pasang surut, nanti ada substrat, sehingga masing-masing itu ada zona jenis-jenis mangrove yang sesuai untuk di daerah itu, begitu ya. Nah, ini penting nanti dalam kegiatan rehabilitasi mangrove, bahwa rehabilitasi mangrove itu bukan penanaman rhizopora. Dan saya juga menyampaikan pemulihan mangrove itu tidak identik dengan persemaian, tidak identik dengan penanaman, ya. Itu hanya kalau diperlukan saja, karena faktanya tadi di belakang saya tadi itu pulih tanpa ada persemaian, apalagi penanaman, tidak ada sama sekali. Nah, kok bisa? Nah, ini itu penting nanti kita pelajari bersama. Oke, kita masuk ke topik intinya, Bapak semua, terkait kontribusi mangrove dalam bingkai multi perspektif. Dan saya hanya menyampaikan dua hal saja karena waktu kita amat sangat terbatas, ya. Dua saja, Bapak sekalian. Yang pertama, izin mengingatkan juga Pak, waktunya 5 menit lagi. Wah, oke. Baik, terima kasih. Pertama kita lihat dulu dari sisi perspektif lokal, ya. Bapak semua, ini contoh saja. Ya. Ini ada 2 orang bapak nelayan. Satu itu di daerah mangrove yang bagus, terjaga karena masyarakatnya peduli, begitu ya. Satu lagi sebelah kanan itu mangrove-nya habis ditebang habis, dan sekarang ini sudah jadi ya komoditas sawit, begitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau bapak ini senyum? Ini baru diangkat beberapa, udah hampir penuh, begitu. Ini baru beberapa yang diangkat, ya bubunya. Sementara bapak sebelah tuh sore saya ambil, nggak ada isi perahunya. Bapak bisa bayangkan kalau saya sampaikan, kalau kita secara ini menyampaikan rusaknya mangrove, konversi mangrove itu sesungguhnya itu kan sebenarnya tanda kutip ya, pembunuhan secara diam-diam, pelan-pelan masyarakat pesisir. Kenapa? Karena gudang hidupnya itu dibasmi, atau kalau kita itu adalah gudang padinya dibakar, ya nggak punya potensi hidup lagi. Ini contoh sekalian ya. Jadi ini yang harus kita perbaiki. Kenapa? Karena secara saintifik juga kita mengetahui bahwa 2/3 biota perairan pesisir itu tergantung pada mangrove yang baik. Artinya kalau mangrove-nya rusak, 2/3 ini hilang. Yang paling tersisa ada yang bandal-bandal itu ya, yang tidak sangat terkuat ikatannya itu adalah tinggal 1/3. Artinya populasi berkurang, juga jumlahnya juga berkurang, begitu ya. Ini contoh yang lain, ya hasil penelitian juga, Bapak sekalian, dari sisi tadi kalau lokal kita bilang. Jadi ikan pada mangrove yang baik itu dia 150% sampai 234% lebih besar dibandingkan hutan mangrove yang rusak. Apalagi kalau mangrove-nya hilang, ya. Sehingga ini menjadi amat sangat penting baik di sisi volume maupun di sisi keanekaragaman hayatinya. Ya. Ada penelitian jangka panjang di Kenya dan Thailand, misalnya mangrove secara nyata mendukung keanekaragaman jenis ikan yang ditunjukkan dengan kekayaan jenis yang tinggi, begitu ya, dan populasi yang besar. Nah, oleh karena itu sekalian ini penting sekali untuk mendukung kehidupan masyarakat pesisir yang kehidupannya amat sangat tergantung kepada hasil tangkap di ekosistem mangrove, di lahan basah mangrove, ya. Sehingga saya sampaikan tadi sesungguhnya mereka akan semakin merana kalau mangrove-nya hilang, begitu ya, yang justru terjadi akibat adanya intervensi orang luar, begitu ya. Dan demikian juga dengan anak-anak ikan yang lebih suka dengan akar mangrove yang begitu kompleks, sehingga ini juga sebagai tempat perlindungan. Itulah alasan kenapa tadi 2/3 mangrove biota perairan itu hanya ada di mangrove yang baik, tidak ada di mangrove yang rusak. Karena mulai dari bayi-bayinya ya itu menyenangi akar mangrove kompleks itu dan sekaligus tempat perlindungan dari predator. Ini sebuah penelitian lama dari Marto Subroto dan Hamim. Dia menghubungkan bagaimana hubungan mangrove dengan hasil tangkap udang. Ya, jadi kita bisa lihat di sini. Semakin luas mangrove-nya, maka hasil tangkap udangnya semakin tinggi dan sebaliknya tentunya, begitu ya. Kalau kita gambarkan sketsanya, demikian kalau mangrove-nya baik, maka ekosistem berikutnya itu akan juga baik sehingga mendukung berbagai produktivitas biota perairan yang sangat penting bagi masyarakat yang hidup di pesisir. Ya sesungguhnya dengan ini mestinya tidak ada stunting di pesisir, begitu ya. Tidak ada orang kekurangan malnutrisi ataupun di pesisir, mesti tidak, begitu ya. Nah, yang terjadi kemudian banyak masyarakat miskin itu adanya di pesisir pantai. Oke. Dan ini juga penelitian dan ini saya juga sedang melakukan di Sumatera Utara, baru selesai dan sedang review artikelnya bagaimana nanti fungsi restorasi mangrove dalam pemulihan produktivitas biota di pesisir ya.
Kalau ini sketsa yang dibuat oleh esklimator tahun 2020, dia sudah posisikan di daerah subtropika. Nah, sekarang kita kerjakan di daerah tropika seperti apa? Apakah demikian juga atau apa yang berubah? Ya, termasuk sekarang saya penelitian tentang rantai makannya, food chain-nya, begitu ya. Sehingga kalau food chain-nya kita tahu awalnya mana sampai akhirnya, sehingga nanti ini penting dalam kegiatan pemulihan mangrove dan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan terhadap mangrove kita, kaitan tadi dengan kehidupan masyarakat pesisir. Oke, yang kedua, kita lihat dari sisi regional dan global, baik secara ekonomi dan finansial. Sekarang isu global warming itu amat sangat penting, dan sekarang isu di mangrove itu adalah blue carbon, begitu ya, termasuk yang kemarin pertemuan Bali G20, para pakar juga bicara bagaimana Indonesia mengajukan mangrove sebagai kunci utama dalam berkontribusi dalam NDC Indonesia, begitu ya, meskipun masih banyak PR di sana yang terjadi. Oke, ini contoh sekalian secara regional, misalnya di ASEAN, penelitian dari Brander, dia menghitung berapa sih nilai rata-rata ekosistem mangrove itu, maka dia mendapatkan angka 4.000-an US dollar per hektar per tahun, atau ini lebih kurang 60 juta US dollar per tahun. Nah, lengkapnya nanti Bapak Ibu dan mahasiswa bisa membaca paper ini dengan baik, ya, apa saja jasa lingkungan yang dihitung di sini, begitu ya, dari kajian meta-analisis dari hasil penelitian yang ada di ASEAN terutama, sehingga dari sini kita lihat kontribusinya amat sangat besar bagi ekonomi pesisir dan regional, ya, kalau mangrove-nya masih baik, begitu ya. Nah, dengan tren kerusakan mangrove yang begitu besar, maka kalau kita lihat di sini Indonesia itu adalah penerima kerugian amat sangat besar dengan laju kerusakan mangrove kita yang amat sangat besar juga dibandingkan negara-negara lain, begitu ya, karena mangrove kita yang rusak. Jadi berapa US dollar per tahun dari setiap hektar mangrove yang rusak itu bisa kita hitung, begitu ya. Oke, ini contoh yang lain, Bapak sekalian, dari Hackinson dan kawan-kawan, bagaimana dia menguji tentang peran mangrove di dalam meningkatkan hasil perikanan, dan kemudian dilihat dari hasil melihat dari berbagai hasil kajian bagaimana nilai mangrove terhadap perikanan secara global dan juga lokal. Nah, tentu ini menjadi perhatian yang sangat besar. Misalnya nilainya itu kalau round back misalnya untuk global itu kan nilainya 850 sampai 16.750 US dollar per hektar per tahun. Jadi bisa dihitung itu berapa juta rupiahnya, ya. Dan hasil round back ini Bapak sekalian kisaran itu hampir sama dengan hasil World Bank terbaru di sini. Ini adalah Bapak Ibu bisa nanti mengklik di link yang saya berikan di situ. Ini adalah kajian asesmen dari WB terbaru 2020 disampaikan April 2020 ya tentang nilai ekonomi ya dari konservasi mangrove dalam skala besar di Indonesia terkait juga dengan rehabilitasinya. Satu pesan pentingnya itu adalah Bapak sekalian, kalau di sini jasa yang diberikan oleh mangrove itu dari hasil WB ini rata-rata dalam 15.000 US dollar per hektar per tahun. Jadi ini masuk ke kategori paling atas dari penelitian roundback tadi ya. Roundback kan 850 sampai 16 ribuan. Nah, rata-rata kajian terbaru dari World Bank itu adalah di batas hampir di batas tertinggi dari kajian roundback tadi ya, mangrove-nya Indonesia. Oleh karena itu, media amat sangat penting Bapak sekalian. Bagaimana kita pesan pertamanya adalah menjaga mangrove yang baik dan kemudian bagaimana nanti memulihkan mangrove yang rusak dengan cara yang baik begitu ya, tidak lagi mengulang kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, ini kalau sekalian per pulau misalnya dengan jasa apa saja. Satu kalau kita lihat dari sisi isu global itu kan adalah mitigasi perubahan iklim ya. Ini adalah climate regulation, itu nilainya sama semua karena itu berlakunya global. Tapi kalau coastal protection itu amat sangat tergantung kepada sumber daya apa yang ada di pantai itu. Kalau kita lihat di sini Bali NTT itu paling tinggi karena banyak resort ya, banyak tempat wisata ya, sehingga nilai per hektarnya itu jauh lebih tinggi. Nilai ekonominya jauh lebih tinggi dibandingkan misalnya di Papua dengan luas yang sama hanya bernilai 1 US dollar. Sementara kalau di Bali dan Nusa Tenggara yang masif sekali kegiatan wisata misalnya, maka nilainya amat sangat tinggi kalau mangrove-nya hilang. Nah, ini contoh saja sekalian, sehingga ini menjadi amat sangat penting ya bagi kita. Mangrove berkontribusi baik tadi kepada sumber makanan kita
Karena di piring-piring kita pasti itu ada hasil-hasil dari mangrove, ikan, udang. Kenapa? Karena udang itu hampir 100% udang itu hidupnya tergantung pada ekosistem mangrove. Apalagi yang ada ditangkap di Selat Malaka, itu 100% tergantung kepada mangrove. Meskipun ditangkap di tengah laut sana, sebenarnya di siklus hidup itu ada di mangrove, gitu ya. Sebagian atau seluruhnya itu ada di mangrove. Jadi ini contoh bos sekalian betapa nilainya itu amat sangat besar dari jasa yang diberikan kepada kita manusia, termasuk kemudian bagi kesehatan. Nah, sambil contoh ini di Sumatera Utara kita melihat dalam 30 tahun terakhir mangrove-nya sudah hilang 60%. Jadi berapa US dollar yang hilang per tahun yang seharusnya kita bisa dapatkan tapi hilang, ya. Potensi itu hilang karena mangrove-nya juga hilang. Nah, kalau trennya di Indonesia dengan data resmi kementerian kita bisa lihat trennya demikian, kita hilang amat sangat besar begitu ya, lebih dari 1 juta US dollar, 1 juta hektar dari tahun 90 sampai tahun 2018. Ya, ini juga kajian dari WIB menggunakan data dari pemerintah, sehingga dengan hitung-hitungan tadi, jasa yang tadi kita dapatkan itu ada ekowisata, ya, kemudian perlindungan pantai misalnya dari tsunami, dari badai yang tadi sudah dihitung. Nah, makanya kita bisa menghitung berapa sesungguhnya kerugian Indonesia. Meskipun tadi di meta analisis sudah dilakukan dan dengan data terbaru kita bisa menghitung ulang berapa sesungguhnya potensi kerugian kita dengan rusaknya mangrove ini. Oleh karena itu saya memberikan beberapa rekomendasi ke depan Bapak sekalian dengan hasil review kita dan hasil kajian kita yang ada di lapangan. Yang pertama adalah kita perlu perbaikan tata kelola mangrove kita, ya. Ini sisi kebijakan Bapak sekalian, memperhatikan mangrove dan kepentingan para pihak. Ini sebagai contoh saja diambil dari Forum of Fisher People, ya, tahun 2016. Pemerintah lokal perlunya apa, ya? Mereka melindungi kesejahteraan maskapai dan sisi yang lain mereka juga perlu pajak misalnya untuk pendapatan PAD misalnya dari lahan itu. Nah, ada juga nanti resort dan sebagainya kita bisa. Nah, bagaimana ini dipadukan sehingga kemudian dia tidak mengganggu ekosistem mangrove-nya, bisa berfungsi tetap baik, ya. Sehingga kepentingan para pihak itu bisa terpenuhi. Nah, masing-masing wilayah mestinya punya karakter tersendiri. Nah, mestinya ini yang dihitung secara baik, diakses dengan baik. Tentu peran-peran teman dari universitas di setempat, begitu ya, termasuk UI di sini, itu kajiannya ini menjadi sangat penting. Sekarang dengan usulan itu, pemerintah sedang merancang PP Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove Indonesia. Sedang dirancang RPP-nya. Kajian akademiknya sudah selesai, mudah-mudahan ini menjadi payung nanti dalam pengelolaan mangrove Indonesia. Kenapa? Karena hasil kajian juga menunjukkan di satu wilayah itu banyak sekali institusi yang terlibat, mulai dari 5 sampai 20 institusi. Tapi mangrove-nya bukan makin baik, tapi makin rusak. Kenapa? Karena kekurang jelasan dalam siapa melakukan apa, juga secara aturannya, begitu ya. Nah, ini yang sekarang coba diperbaiki secara nasional dengan membentuk regulasi berupa PP Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove Indonesia, ya. Sudah selesai kajian akademisnya, mudah-mudahan nanti dari teman-teman di sini nanti bisa berkontribusi bagaimana nanti regulasi itu bisa dilakukan secara integratif begitu ya, bagi si aspek ekologinya, sosial, ekonomi, dan kemudian baik dari sisi lokal sampai nanti globalnya begitu ya. Nah, ini yang pertama PR besar kita, karena sampai sekarang masih belum ada ya basis kebijakan yang utuh secara nasional terkait dengan pengelolaan dan perlindungan mangrove Indonesia. Nah, ini yang kita lihat tadi akar masalahnya sehingga ini harus diperbaiki. Ini contoh saja, Bu sekalian, ini di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, kecil, mangrove-nya amat sangat kecil. Tapi ini bisa menjadi income yang amat sangat besar dengan menjadikan mangrove sebagai view di situ ya, bagi di sini. Maka nama itu Mangrove Hotel dari Ras Al Khalifah. Dan ini juga yang kemarin memberikan Uni Emirat Arab memberikan bantuan juga dana ke Indonesia untuk pemulihan mangrove yang kemarin sudah ditandatangani oleh pemerintah ya, dalam ini diwakili oleh Kemenko Marves ya, kalau kita ikut berita. Nah, bayangkan mangrove-nya amat sangat kecil, nggak ada seberapanya di Indonesia, tapi dia bisa bantu Indonesia dananya. Gitu. Sementara Indonesia itu luas kan, kebalik, mestinya yang besar bantu yang kecil, ini kecil bantu yang besar ya. Nah, ini Bapak sekalian, ini contoh nanti bagaimana kita memperbaiki regulasi begitu ya, dan kemudian bagaimana memiliki kebijakan antar pihak.
Ini sebagai contoh saja, ya. Yang selanjutnya, bagaimana kita rekomendasi pada bagaimana mempertahankan mangrove yang baik secara prioritas. Bagaimana ke depan pemerintah misalnya zero degradasi dan deforestasi mangrove, gitu. Nah, ini tantangan besar, ya, Bapak semua. Kenapa? Karena nilainya itu jauh lebih besar dibandingkan kalau itu dikonversi. Termasuk kemudian biaya pemulihan tadi, kalau kita lihat kemarin juga dari Kemenkominfo dan BRGM menyatakan nilai biaya untuk pemulihan itu jauh lebih besar daripada biaya kita untuk mengkonservasinya, melindunginya. Nah, tentu kalau kita bisa bekerja di meskinya, makanya perlindungan itu jauh lebih baik dibandingkan kemudian kalau udah rusak kita pulihkan. Justru kita akan kehilangan banyak. Yang ketiga tadi saya sampaikan juga, kita perlu memulihkan itu secara integratif, ya, bahwa pemulihan mangrove bukan berarti identik dengan penanaman, tidak identik dengan persemaian, ya, amat sangat tergantung kepada kondisi setempat, begitu ya. Dan termasuk kemudian model bisnisnya, rehabilitasi mangrove-nya. Nah, saya kira ini bisa menjadi topik kajian bagaimana model bisnis rehabilitasi atau restorasi mangrove itu sendiri kalau memang itu perlu kegiatan intervensi manusia, begitu ya. Dan ini kita yang masih kurang di sini ya. Kemudian pada area mangrove yang sudah terlanjur ada tambaknya, bagaimana kita mengembangkan teknik dan mengelola tambak mangrove-nya secara produktif dan lestari. Jadi kalau kelompok ini perlu diperbaiki sehingga nanti bisa produktif dan lestari dan tidak perlu lahan yang luas. Ya, sekarang teman-teman YKAN misalnya sedang mengembangkan model secure ya, yang produktivitasnya bisa 1:10 dibandingkan model-model tradisional yang digunakan selama ini. Jadi kalau sebelum kita perlu 10 hektar, sekarang cukup 1 hektar untuk mendapatkan hasil yang sama. Tentu juga intervensinya juga atau inputnya juga rendah begitu ya. Nah, tentu perbaikan tata kelola ini menjadi amat sangat baik. Dan saya kira ini riset-riset topik di sini amat sangat terbuka ya untuk kita lakukan. Tentu juga dari tadi kita perlukan melakukan kajian dasar ya, termasuk kajian sumber-sumber obat-obatan ya, karena beberapa penelitian terdahulu misalnya yang kita lakukan kerjasama misalnya dengan teman-teman ICTS dan Biotrop menemukan kemudian anti kanker ya, komponen-komponen anti kanker yang ditemukan dari komponen di mangrove ya, sampai nanti ke pengembangan. Ya, jadi penelitian dasar menjadi sangat penting Bapak sekalian, bagaimana nanti memanfaatkan mangrove secara lestari dengan manfaat yang amat sangat baik bagi kesehatan dan juga bagi pangan bagi manusia. Dan kemudian 6, penting kita kemudian memberikan promosi pemotongan mangrove yang berkelanjutan. Kenapa? Karena saat ini banyak di pandangan umum mangrove itu nggak ada gunanya. Sehingga itu juga menyebab tingginya konversi mangrove menjadi yang lain. Kenapa? Karena dianggap tidak ekonomis, ya. Padahal karena ketidaktahuan. Nah, kira itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Winda, pada pagi hari ini. Semoga bisa ditangkap dengan baik dan kemudian kita bisa diskusi dan ke depan kita menjadi bagian perbaikan mangrove di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal, luar biasa. Saya pikir memang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rizal ini sangat komprehensif ya, terkait mengenai rehabilitasi mangrove, kemudian jasa ekosistem mangrove itu sendiri. Ada beberapa poin di sini yang jadi catatan saya terkait apa yang sudah Bapak lakukan ya, mengenai konservasi, keterlibatan dalam upaya konservasi dan perbaikan tata kelola mangrove ya, terutama yang ada di Aceh pasca tsunami ya Pak ya. Nah ini saya pikir sangat menarik ini terutama untuk mahasiswa. Jadi bisa jadi tadi saya melihat ada beberapa ide penelitian sepertinya ya Pak ya, ada Bapak sampaikan itu ada clue-cluenya itu sebenarnya kalau mahasiswanya ini menyimak. Ada kendala teknis, kemudian waktunya agak molor sedikit, mohon maaf Pak Rizal. Jadi kita beri kesempatan kepada audiens ya untuk bertanya. 2 penanya, silakan raise hand, lalu unmute, kemudian akan kami fasilitasi untuk bertanya langsung kepada Pak Rizal. Begitu ya Pak ya? Ya, silakan. Silakan, 2 penanya.
ada Ulin. Wah, ini Ulin tadi sudah ini terus dia mau nanya lagi nih. Boleh, silakan. Ulin, boleh mau bertanya, silakan singkat, padat dan jelas agar bisa tertangkap dengan baik. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya izin mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah Bapak tadi sampaikan. Di sini terkait dengan distribusi persebaran mangrove di Indonesia. Nah, yang tersebar secara luas, yang ingin saya tanyakan, saya lebih tertarik kepada bagaimana proses pertumbuhan ataupun perkecambahan atau tumbuhnya secara alami dari mangrove ini. Karena sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi, tumbuhan mangrove ini tanpa persemaian dan tanpa penanaman. Dan juga di mana ada upaya di Kuala Ungat tadi, di mana mangrove-nya itu tidak tumbuh. Yang dinyatakan bahwa tempatnya itu salah lokasi dan bukan merupakan habitat mangrove. Nah, pertanyaan saya, apakah ada aturan-aturan tertentu ataupun maksudnya misalnya seperti pada bulan tertentu baru bisa menanam ataupun tumbuhnya dari mangrove ini, atau ada faktor-faktor alam untuk sebagai penentu pertumbuhan dari mangrove seperti misalnya pada musim kemarau baru bisa tumbuh ataupun pada musim hujan tumbuhnya. Karena mangrove ini tadi seperti yang Bapak sampaikan tanpa persemaian dan tanpa penanaman. Jadi saya ingin tahu bagaimana proses pertumbuhannya secara alami dari mangrove itu sendiri, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Ulin. Mau langsung ditanggapi atau gimana, Pak? Kami persilakan. Baik, Bu Indah. Iya, silakan, Pak. Ya. Bisa ditangkap ininya, Pak, atau perlu saya ulangi? Ya, saya sudah bisa menangkapnya. Oke, baik. Silakan langsung, Pak. Ya, tadi terkait dengan pertumbuhan mangrove, ya, bisa pulih tanpa penanaman. Yang pertama masih foto di belakang itu ya. Pertama yang kita pahami, mangrove itu tersebar melalui pasang surut air laut. Jadi ketika pasang dia di bawah, surut dia nyangkut di situ. Dan juga kita pernah melakukan kajian juga secara genetik begitu ya. Misalnya mangrove di daerah Brandan Barat di Sumatera Utara itu secara genetik itu lebih dekat dengan jenisnya itu, kebetulan waktu itu ada Rhizopora apiculata dan Mucronata, itu lebih dekat dengan di Myanmar dibandingkan dengan Semenanjung Malaysia. Kenapa? Karena kalau kita lihat Semenanjung Malaysia lebih dekat dibandingkan Myanmar. Nah, ini kaitannya dengan arus begitu ya, dengan arus laut. Ya, makanya mangrove itu dia menyebarnya melalui pasang surut air laut. Nah, kenapa dia bisa pulih kembali? Kenapa di pulau itu, yang pulau di belakang saya itu? Karena itu tidak ada penghalang. Jadi benih-benih alamnya itu yang jatuh, maka mangrove itu kan ada yang bentuk propagul ya. Buahnya itu sebenarnya sudah berkecambah, ketika gantung itu dia sudah berkecambah itu. Jadi kita lihat itu kecambahnya, bukan buahnya. Buahnya kecil aja di atas. Nah, lepas. Sehingga nanti dia akan ketemu pada daerah yang sesuai dan dia akan tumbuh di situ. Selama tidak ada penghalang. Nah, maka kalau mangrove-nya misalnya terganggu karena ada misalnya tambak, ya, maka bibit mangrove-nya nggak bisa masuk. Makanya kemudian yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki, ya, menghilangkan gangguannya sehingga benih mangrove bisa secara alami masuk ke dalam. Nah, itu ada tekniknya, ya, dan nanti dia akan bisa tumbuh. Nah, itu sekarang model-model yang sekarang kita dorong ke pemerintah, begitu ya. Bagaimana pertama adalah memperbaiki hidrologinya dulu, pasang surutnya lancar dulu nih. Karena kalau pasang surutnya lancar, maka dia akan seperti gerbong bawa bibit mangrove ke situ. Nanti ketika surut dia tinggal di situ nancap, begitu ya. Itu kenapa dia bisa pulih begitu. Dan secara laboratorium teman-teman bisa melakukan itu, gitu ya, secara saintifik ya, nanti bisa diukur demikian begitu ya. Ada daerah yang terhalang, ada yang tidak terhalang, itu treatmentnya ya. Nah, nanti bisa dilihat begitu. Oke, yang kedua di Kuala Ungat tadi, case di Kuala Ungat, ya. Mangrove itu dia tidak tergantung kepada iklim, tapi kepada edafi. Dia faktor edafis paling tinggi, ya, tipe hutan yang tipenya edafis, bukan tipe hutannya klimatis, ya. Dia boleh ditanam musim apa saja selama, ya, atau kalau ada kegiatan pembelian itu yang nggak boleh terganggu itu adalah misalnya pada musim ombak besar atau orang sebut itu angin barat, ya. Nah, itu ombaknya besar ya. Kalau kita melakukan penanaman begitu saja, maka dia akan dibawa hanyut begitu. Bayangkan pohon besar aja bisa tumbang, apalagi bayi-bayi mangrove.
Nah, ini yang kadang-kala tidak dipahami, ya. Jadi ini itu adalah arusnya yang diperhatikan, bukan musim hujan, musim kemarau, tapi adalah arus lautnya. Nah, kalau memang harus dilakukan juga, maka harus ada kegiatan perlindungan. Nah, berbagai model-model perlindungan juga sudah banyak contohnya. Dan ini juga yang sedang kita endorse ke pemerintah, ya. Dan mana juga kemudian prioritas dengan dana yang terbatas, mana yang memang perlu kita lakukan perbaikan dulu. Jadi begitu, Uli, ya. Jadi dalam hal ini tidak tergantung musim dalam waktu panas atau kemarau atau musim hujan, tetapi adalah mengurangi faktor-faktor gangguan. Ya, tadi misalnya gangguannya alami, misalnya adalah ombaknya lagi musim besar, ya jangan melakukan kegiatan masa itu. Kenapa? Karena dia kan belum mencengkeram tanahnya, substratnya, pasti dia akan terbawa. Meskipun ada airnya, jangan-jangan airnya juga akan dibawa oleh arus itu. Sekira demikian, Ulin dan Bu Winda, terima kasih. Baik, terima kasih. Ulin, cukup jelas ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rizal. Baik, terima kasih jawabannya Pak Rizal dan Bu Winda. Baik, terima kasih Ulin. Baik, selanjutnya silakan satu penanya lagi untuk sesi pertama ini. Nanti kalau masih ada waktu saya akan beri kesempatan untuk penanya lainnya. Silakan. Panitia mungkin ada yang bertanya dari grup. Kalau memang ada silakan di-share. Tolong bantu. Mungkin satu pertanyaan Pak dari saya nih. Silakan. Mungkin tadi sebenarnya kajiannya menarik ya, dan apalagi mungkin di bidang saya sepertinya memang informasi itu menjadi informasi yang baru gitu ya. Karena memang kalau dari sisi kebetulan di kimia bahan alam kita mengeksplorasi potensi senyawa bioaktifnya gitu Pak. Jadi nah yang ingin saya tanyakan adalah dalam riset-riset yang dilakukan oleh Pak Rizal dan timnya begitu ya, apakah ada kemungkinan gitu ya ketika tadi ada perubahan ekosistem dari mangrove-nya itu, ada enggak kajian yang sudah dilakukan pengaruhnya terhadap aktivitas senyawa bioaktifnya atau kandungan-kandungan senyawa bioaktifnya? Kalau secara ekologi tadi kan sudah disampaikan gitu ya, ada perubahan ekosistem di sekitar mangrove dan seterusnya begitu. Itu mungkin Pak Rizal. Ya, silakan Pak Rizal langsung menanggapi pertanyaan dari Pak Indra. Beliau orang kimia nih Pak. Dosen kimia. Silakan Pak. Jadi riset-riset biokimia ke mangrove itu sekarang sudah mulai masuk begitu ya, termasuk juga untuk pencarian bioaktif untuk kemarin teman itu dari ICTS di Bogor dengan Biotrop, mereka melakukan bioaktif untuk anti kanker begitu ya, penelitian mereka di Kalimantan Timur. Artinya kalau kita baca berbagai literatur juga misalnya masyarakat lokal itu bisa memanfaatkan untuk penanganan berbagai hal penyakit misalnya, termasuk misalnya KB misalnya ya, untuk fertilitas atau juga itu juga ada. Nah, tentu secara saintifik orang-orang misalnya kimia bisa mengekstrak dan kemudian mengisolasi bioaktifnya apa ya. Sehingga ini Pak Indra ini penelitiannya amat sangat terbuka begitu dari sisi aspek tadi saya bilang, mulai dari dasar ya sampai nanti jadi obatnya ya, atau dari pangan fungsional sampai nanti jadi masuk ke toko-toko supermarket itu bisa ya. Jadi mangrove ini amat sangat kaya Bapak Ibu semua ya. Tergantung kita lihat dari perspektif yang mana atau bidang keilmuannya apa bisa masuk, makanya multidisiplin dan transdisiplin yang mestinya kita kerjakan. Oleh karena itu ke depan kegiatan kita berkolaborasi. Kebetulan saya sekarang ada kerjasama dengan teman dari profesor di King Abdul Aziz University di Timur Tengah, itu universitas nomor 1 di Timur Tengah dan lebih tinggi dari seluruh rankingnya Indonesia begitu ya. Mereka juga begitu di lab ekologi juga mulai dari dasar nanti akhirnya mereka nanti inginnya juga dengan obat ya, sampai nanti temuan obat atau pangan-pangan fungsional dari situ. Jadi banyak yang bisa kita kerjakan dan kita bisa lakukan kolaborasi dengan transdisiplin dan juga interdisiplin Pak Indra. Ya. Ya, jadi dari hulu ke hilir ya Pak ya, bisa kita cermati dari mekanisme dari mangrove dari ekosistem mangrove itu sendiri ya, kita dari ekosistemnya kemudian biodiversity-nya mungkin seperti itu ya Pak ya. Ya. Gitu Pak Indra. Satu lagi Bu Win mungkin. Ya, silakan. Terkait juga ini Pak, kebetulan kan kita di Jambi ini dan salah satu yang riset yang ingin dilakukan di PUI itu adalah bagaimana mangrove itu menjadi wisata.
Nah, kira-kira ada nggak mungkin apa ya, semacam aturannya begitu? Karena khawatir tadi ya, seperti yang sampaikan Pak Rizal tadi, kita salah mengelola, gitu. Bukan tidak mau mengelola, tapi kita kelola, tapi ada kesalahan dari seperti misalnya areal yang harusnya tidak ditanami mangrove malah kita tanami, jadinya mangrove mati gitu kan, kita wasting money juga di situ. Ada nggak kira-kira semacam juklak atau panduan begitu Pak, ketika kita menjadikan mangrove ini sebagai ekowisata atau eduwisata begitu Pak? Oke, baik. Saya sejak 2006 itu dengan teman-teman di Sumatera Utara, ya, yang awalnya itu adalah kegiatan tadi yang sampaikan di akhir tadi itu Pak. Salah satunya adalah bagaimana membangun model bisnis rehabilitasi mangrove, termasuk bagaimana mempromosikan pengelolaannya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satunya adalah ekowisata, ya. Tentu di sini perlu berbagai aspek kita nilai di awal dan kemudian menentukan strategi pengembangan ekowisatanya di situ. Panduan secara umum itu ada begitu ya. Kementerian juga mengeluarkan, tetapi aplikasi di lapangan amat sangat tergantung kepada variasi keunikan di masing-masing wilayah. 2006 saya waktu itu terlibat dengan teman-teman dari NGO yang namanya JALA, Jaringan Advokasi Nelayan Sumatera Utara, dengan pendanaan, kita mendapat pendanaan hibah dari luar, melakukan kegiatan pelatihan bersama masyarakat memulihkan mangrove, dan kemudian 2011 dikembangkan menjadi ekowisata dan hanya dengan luas 2 hektar saja, ya, karena memang posisinya yang bagus begitu ya. Sekitar 2 jam, 1,5 jam, kalau sekarang ada tol di Medan itu sekitar 1 jam lebih, begitu ya. Dengan 2 hektar sekarang terlibat 6-7 kakak. Mereka bisa menghasilkan bersih itu 1 ton itu adalah 2,5 miliar. Jadi Bapak Ibu bisa menghitung itu per hektarnya berapa, per bulan, per meternya itu bisa dihitung, ya. Nah, coba bandingkan dengan komunitas lain, mana yang lebih untung, begitu ya, di situ. Jadi begitu Pak Indra. Jadi model bisnis rehabilitasi mangrove terkait juga dengan ekowisata ini mesti kita kembangkan dan beberapa sudah kita lakukan. Sebenarnya saya ada punya slide tersendiri bagaimana mengembangkan ekowisata mangrove dengan berbagai pengalaman kita begitu ya. Dan apa yang harus kita lakukan, prakondisinya seperti apa ya. Karena kalau ekowisata apalagi melibatkan komunitas, bagaimana membangun soliditas kelompok itu menjadi amat sangat penting begitu ya. Di situ. Karena kalau kelompoknya sudah solid, insya Allah tuh apapun programnya bisa jalan, saya kira. Sekira itu Pak Indra, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Rizal. Kita masih ada sedikit waktu lagi. Satu penanya ya Pak, masih bersedia Pak? Silahkan. Mungkin kalau ada satu penanya lagi yang ini, Bapak Daru Haryono. Silakan Pak, langsung unmute saja untuk bertanya. Terima kasih Ibu. Selamat siang Pak Rizal. Seminarnya sangat menarik sekali tentang mangrove. Kebetulan beberapa waktu yang lalu kami juga ditanya-tanya tentang mangrove ini Pak. Makanya mungkin ini Pak, sedikit ingin tahu pandangan Bapak Rizal nih terkait pengintegrasian rencana tata ruang wilayah dan pembangunan wilayah untuk mendorong pelestarian mangrove gitu ya. Karena kita tahu bahwa mangrove kita semakin hari semakin hilang karena adanya pembangunan yang semakin besar begitu. Nah, itu kan perlu pengintegrasian antara rencana tata ruang wilayah sehingga rencana tata ruang wilayah di suatu daerah tersebut mengoptimalkan kawasan hutan mangrove menjadi kawasan hutan mangrove gitu, tidak dilakukan pembangunan yang masif begitu. Ingin pandangan Bapak secara global begitu Pak, pengintegrasian rencana tata ruang dan kira-kira upaya yang sekiranya bisa dilakukan oleh kami mungkin instansi pemerintah maupun universitas begitu ya dalam mensinergikan antara rencana tata ruang dan pelestarian mangrove tersebut. Begitu Ibu dan Bapak Rizal. Terima kasih Pak Daru. Silakan Pak Rizal langsung ditanggapi. Baik, terima kasih Bu Winda dan Pak Daru. Ya, dari pertanyaan ini sebenarnya itulah pentingnya bagaimana kita dalam menyusun perencanaan itu melibatkan banyak para pihak terkait gitu ya, dan punya basis ilmiah yang cukup untuk itu. Kalau tidak, yang terjadi kita mengenyampingkan sesuatu yang penting. Kenapa? Karena ketidaktahuan. Nah, oleh karena itu memang perlu didorong ya bagaimana
perencanaan termasuk tata ruang begitu ya. Basisnya adalah ilmiah, begitu sekalian. Kalau sekarang kan ada daya dukung dan daya tampung lingkungan ya. Kajian di sana diturunkan dengan baik. Nah, tentu itu akan bisa pas kalau informasinya cukup begitu ya. Dukungan ilmiahnya cukup untuk itu. Nah, ini yang mestinya didorong. Nah, karena Pak Daruni dari KHK mestinya ini yang didorong di kementerian begitu ya. Termasuk nanti ke teman-teman di provinsi dan daerah begitu ya. Bagi kita, bagi para skolar begitu ya, tadi saya terakhir itu mengusulkan perlu terus-menerus dipromosikan manfaat mangrove ini sehingga para pengambil kebijakan itu tahu ya, sehingga tidak salah lagi dalam mengambil kebijakan termasuk tadi tata ruang ya, karena ketidaktahuan malah kemudian diberikan izin konversi yang justru berdampak buruk begitu ya. Nah, ini yang mestinya kita perbaiki saya kira. Jadi semakin banyak promosi ya. Kenapa? Karena pengambil kebijakan, kebetulan waktu itu saya ikut annual meetingnya AAAS di Amerika, sebuah lembaga keilmuan yang menghasilkan jurnal sains, satu kelembagaan keilmuan terbesar di dunia, begitu ya. Mereka melakukan penelitian, ya, yang salah satu rekomendasinya itu adalah, ya, karena kenyataannya para pengambil kebijakan itu tidak baca jurnal ilmiah, ya, apalagi jurnal ilmiahnya berbayar, nggak baca dia, ya. Yang dia baca apa? Koran. Kalau dulu masa belum baca internet banyak, bacanya koran. Makanya kalau kita ke kantor gubernur, bupati, camat, ya desa, itu bertebaran tuh koran-koran. Banyak koran dari mana saja. Dia akan meringkas apa sih berita atau isu yang hot, begitu ya. Nah, apa kesimpulan kajian itu adalah para ilmuwan harus membuat jembatan dari apa yang sudah terbukti secara ilmiah, punya evidence base saintifik yang baik, itu dia bahasakan dan dia tulis di media umum yang dibaca oleh para pengambil kebijakan. Tadi untuk mengurangi itu tadi, karena ketidaktahuan merencanakan secara salah, ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu publikasi sudah dinilai oleh para peer atau reviewer, ya, secara ilmiah itu sudah diakui benar, begitu ya. Tulislah kemudian dalam bahasa yang populer, terbitkan di media massa atau kirim press release-nya ke media sehingga bisa diketahui oleh orang banyak termasuk para pengambil kebijakan, di mana itu yang dibaca oleh para pengambil kebijakan baik eksekutif ya, yudikatif maupun legislatif. Sekarang banyak juga misalnya di yudikatif, misalnya kita lihat karena kekurang pahaman tadi yang pas, banyak TS misalnya tindak pidana kaitan dengan tumbuhan dan satwa, ya termasuk satwa penting, malah hukumannya hukuman percobaan, padahal dampaknya luar biasa. Nah, ini kan kaitan juga dengan pemahaman. Nah, kita punya kewajiban para ilmuwan membangun jembatan itu, menyampaikan hasil-hasil kita itu dalam bahasa jurnal ilmiah penting, iya. Tapi bagaimana dia bisa mempengaruhi kebijakan, itu harus kita tulis di media-media umum populer yang dibaca oleh para pengambil kebijakan, baik dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Itu saran dari saya. Terima kasih Pak Daru. Ya, begitu gimana Pak Daru? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Rizal. Baik, terima kasih. Ini ada Ibu Sureda, apakah ada yang mau bertanya ya? Atau gimana nih? Ada yang ini ke saya? Kita masih ada 5 menit lagi. Silakan. Ada 2 peserta yang raise hand. Silakan langsung unmute untuk bertanya. Ini mumpung yang jadi pembicara, pematerinya, pakarnya ini. Ada Pak Zulkarnain. Terima kasih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rizal, salam kenal dari saya Pak Zulkarnain dari Jambi, dari Unja. Sangat menarik tadi yang poin terakhir ya, kira-kira menjelang terakhir tadi, bahwasanya saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Rizal tadi, bahwa kita selama ini dari kalangan akademisi Pak, selalu sepertinya kita tersandera oleh publikasi-publikasi yang ya apa namanya itu internasional bereputasi dan macam-macam Pak ya. Sehingga ya tidak heran kalau
hasil-hasil riset dari perguruan tinggi itu sering dipertanyakan bagi orang-orang yang orang awam, apa sih hasil-hasil riset yang sudah sekian miliar uang digelontorkan, tapi kok sepertinya kan biasa-biasa saja, kan tidak ada impact-nya kepada kepada masyarakat atau pembangunan. Nah, inilah barangkali yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi itu sangat tepat ya, dan saya ingin menambahkan bahwasanya luaran daripada riset-riset kita itu hendaknya tidak saja berupa publikasi di jurnal-jurnal yang baik bereputasi ataupun jurnal nasional, tetapi juga kita lupa, Pak, ada namanya policy brief, ada namanya isu paper gitu kan. Nah, inilah barangkali ke depan ya di lembaga-lembaga penelitian kita giatkan ini, karena yang seperti tadi Pak Rizal katakan benar, pada pengambil kebijakan malah sempat dia membaca yang banyak, yang panjang lebar gitu. Apalagi kajian ilmiah itu bukan konsumsinya para pengambil kebijakan, bukan konsumsinya para anggota ya DPR kah atau kalangan dari dinas misalnya, tetapi itu kan konsumsinya para akademisi. Nah, untuk mereka itu ya kita jembatani tadi dengan membuat policy brief atau risalah singkat gitu ya, yang bisa dibaca sambil duduk-duduk ya, mungkin juga sambil menunggu waktu tunggu gitu kan, dan bahasa yang lebih mudah dimengerti, sederhana dan sangat komunikatif dengan kalangan pada pengambil kebijakan. Nah, ini barangkali ke depan mungkin saran juga bagi lembaga-lembaga penelitian begitu ya. Jangan hanya kita terpaku kepada publikasi yang ya Scopus segala macam itu, tetapi juga kita tidak boleh lupa yang hal seperti ini. Ada policy brief, ada issue paper, ada technical review yang memang diperuntukkan bagi para pengambil kebijakan seperti itu. Saya kira itu saja Pak, saya menambahkan dan Pak Rizal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Zulkarnain. Beliau salah satu guru besar di Universitas Jambi. Pak Rizal, mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Pak Rizal menanggapi dari Prof. Zulkarnain? Silakan. Baik, terima kasih Prof. Zulkarnain. Jadi memang seringkali kita ini terkungkung, padahal katanya kampusnya merdeka. Ya. Jadi memang masing-masing kita, meskipun kebijakan belum misalnya, kita harus punya inisiatif. Mestinya kan para ilmuwan itu kan bebas menyampaikan pendapatnya selama basis ilmiahnya kuat. Dan itu saya lakukan. Yang kadang-kala juga risikonya nyerempet-nyerempet, begitu ya. Tapi kita harus yakin menyampaikan kebenaran itu adalah sebuah kewajiban kita, meskipun tidak ada dupaknya, ya, begitu ada dupaknya. Tapi menyampaikan kebenaran itu adalah kewajiban kita, ya, agar yang gelap itu bisa menjadi terang, ya. Meskipun belum dapat apresiasi, belum ada masuk KUM, ya nggak apa-apa. Tapi kan ada yang mencatat KUM yang lebih baik, begitu ya. Iya, betul, Pak. Itu motivasi itu yang kemudian saya juga menulis begitu ya, kemudian diskusi dengan teman-teman di lapangan, teman-teman aktivis, NGO, juga dengan teman-teman media ya. Kenapa tadi kita harus membangun jembatan itu? Ya, menjawab itu. Sehingga apa yang kita ketahui itu tidak hanya muter-muter di kepala kita, di ruang-ruang kampus saja ya. Kan sesungguhnya kita penelitian itu kan menyelesaikan sebuah masalah. Tapi masalah itu kalau sudah kita temukan, solusinya tidak cukup hanya ditulis di jurnal. Kenapa? Karena pengambil kebijakan itu nggak baca jurnal. Iya. Nah, mesti kita lanjutkan itu jembatan itu. Nah, semangat itu yang harusnya kita bangun, apalagi kalau didukung dengan kebijakan. Itu amat sangat baik, saya kira. Ya. Saya mau menambahkan sedikit Pak Rizal, itu yang disampaikan tadi itu sekarang sudah ada Pak KUM-nya Pak. Ya. Jadi di peraturan DKD terbaru itu ada slot untuk policy brief itu Pak, sudah diakomodir Pak. Jadi mungkin jadi ke depan ini teman-teman bisa membuat itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Prof. Ya, apalagi sudah ada kan diakui, nah lebih semangat. Semakin semangat pastinya ya Pak ya. Ya. Gitu. Udah ada KUM dan ada koinnya ini. Sepertinya ini. Mohon maaf Bu Eva mau bertanya.
sebenarnya waktu kita sudah hampir final, tapi kayaknya karena Bu Eva sedikit saja. Iya, Bu Eva ini kayaknya temennya Pak Rizal, saya kasih kesempatan, Bu. Aduh, baik. Iya, Nanti sedikit, Bu. kalau langsung. panjang nanti dijapri aja ya Pak Rizal Iya, ya. boleh. Baik, mungkin sedikit aja Bu ya. Jadi silakan Bu. mohon izin. Jadi Pak Onrizal, jadi memang di Jambi ini Pak Onrizal ada kawasan mangrove atau apa istilahnya? Kita punya cagar alam hutan bakau pantai timur nih Pak Onrizal. Selain itu kita juga punya kawasan lindung untuk mangrove di daerah Tanjung Jabung Barat Pak Rizal, di mana masyarakatnya itu memang diharapkan itu untuk berdaya gitu kan, baik secara ekonomi maupun bisa melestarikan lingkungan. Jadi mungkin kapan-kapan Pak Rizal bisa diundang mungkin oleh PUI E2 Kolim bersama dengan jurusan kehutanan dari Unja Pak, untuk sama-sama melihat Pangkal Babu nih. Ada nama daerah ekowisata di Dusun Bahagia di Tanjung Jabung Barat itu, kalau mungkin terkenalnya Kuala Tungkal Pak ya. Di situ dulu merupakan daerah pelabuhan untuk masyarakat Jambi untuk pergi ke Batam. Nah, jadi memang termasuk kawasan ekonomi eksklusif juga. Jadi akan dibuka katanya pelabuhan-pelabuhan waterfront-nya di Jambi gitu Pak Rizal. Jadi mungkin ini sekedar undangan ya Bu Winda, bahwa kapan-kapan jika ada kegiatan lagi ya untuk pemberdayaan mangrove di pesisir timur Jambi, kita bisa mengundang Pak Onrizal sebagai pakar rehabilitasi. Gitu. Kita dari PUI E2 Kolim juga akan selalu melakukan inisiasi kegiatan-kegiatan yang serupa Pak. Mungkin ini sekalian promosi kegiatan PUI-nya gitu ya Pak ya. Jadi memang mungkin kalau yang terkait di mangrove nanti Pak Rizal nih bisa jadi ininya ya Bu Eva ya. Ya bisa jadi recommended ya. Saya bisa dampingi lah Pak Onrizal. Ya. Bersama mahasiswa kehutanan dan biologi ya Bu Winda ya. Betul. Iya, siap Bu, siap. Ya, siap. Gitu aja Pak Onrizal ya. Makasih atas sharingnya. Terima kasih Bu Eva. Baik Pak Rizal, ini jadi memang kita dibatasi oleh waktu karena memang untuk zuhur ya Pak ya, jangan sampai lewat. Hanya saja saya sedikit minta waktu kepada Pak Onrizal ini untuk closing statement-nya. Terakhir ya Pak ya, berkaitan dengan apa yang sudah Bapak sampaikan, kemudian tadi diskusinya juga cukup menarik nih terkait dari mahasiswa, kemudian dosen dan dari dinas yang menanyakan terkait bagaimana mangrove itu, peranan mangrove dan tinjauan peranan mangrove dari berbagai perspektif. Jadi mungkin mohon sedikit waktunya Pak Rizal untuk closing statement, memberikan kesimpulan secara garis besar terkait apa yang sudah Bapak sampaikan, dan mudah-mudahan bisa dijadikan semacam pencerahan nih bagi kami-kami mungkin yang belum banyak berkegiatan di konservasi mangrove. Silakan Pak Rizal. Baik, terima kasih Bu Winda dan Bapak Ibu semua. Mangrove ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk Indonesia. Dari sisi luas kita melihat kita adalah negara yang paling luas diberikan mangrove oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu kewajiban kita lah kemudian mengelolanya dengan baik, dan pengelolaan baik itu harus punya dasar ilmiah yang cukup dan kuat. Dan disinilah peran kita, teman-teman dari kampus, dan kemudian bagaimana hasil layak sehingga menjadi bahan-bahan kebijakan yang baik, sehingga kesejahteraan itu akan bisa kita dapatkan tadi dengan basis ekosistem yang baik kalau kita kelola dengan baik. Dan kita para ilmuwan, para mahasiswa, orang kampus punya kewajiban untuk itu, sehingga kebenaran itu akan menerangi di sekitar kita, termasuk kaitan dengan mangrove ini, sehingga mangrove itu membawa berkah pada kita, bukan bencana, ya. Sebab kita ini juga hidup di daerah Ring of Fire dengan gempa yang tinggi begitu ya, yang dulu kita pernah tsunami begitu ya, dan justru mangrove itu yang menyelamatkan dari itu. Mudah-mudahan dengan ini ke depan semangat kita untuk mengungkap rahasia alam di mangrove ini semakin baik, dan kemudian kita distribusikan kepada khalayak ramai, apakah di jurnal ilmiah ataupun di media massa populer, sehingga penerima manfaatnya semakin besar ya. Terima kasih Bapak semua atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Pak Rizal atas closing statement-nya. Ini saya dapat pesan dari panitia bahwa saya juga akan langsung menutup. Jadi Bapak Ibu, mohon Pak Rizal tetap di Zoom ya Pak.
Terima kasih atas perhatian dan keikutsertaan di acara webinar UI E2 Kolim. Atas kesempatan ini saya selaku moderator akan menyampaikan sertifikat penghargaan nih kepada Pak Rizal selaku narasumber atau pemateri pada kegiatan webinar kita pada hari ini. Silakan panitia, mungkin ini secara simbolis ya Pak Rizal. Kami share screen. Oh, sudah ya. Ya, kepada Bapak Onrizal Esut M Hud ya atau PhD. Wah, ini panitianya. M Hud kan Pak ya? Atau MSc Pak? Sudah pas itu, Bu. Oh, sudah pas. Baik. Sebagai pemateri dalam kegiatan webinar Pusat Unggulan Iptek E2 Kolim Universitas Jambi yang mengangkat tema seberapa besar kontribusi mangrove dalam kajian multi perspektif. Demikian Pak, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat apa yang sudah Bapak berikan kepada kami di sini. Audiens juga demikian. Tadi sudah banyak sekali diskusi yang sudah kita langsungkan. Kemudian secara pribadi juga saya mengucapkan permintaan maaf jika tadi ada kesalahan teknis, kemudian beberapa kendala, dan lebih kurangnya jika ada salah-salah kata, saya sebagai moderator mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rizal. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon izin ya. Ya, Sukses selalu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta silakan klik untuk presensinya ya untuk mendapatkan sertifikatnya juga. Sekaligus untuk mendapatkan sertifikat dari kegiatan ini. Terima kasih Prof. Jul yang sudah bergabung juga. Terima kasih Prof. sama-sama. Jul, Pak Jodion, kayaknya Bu Eva, Ya, Bapak Ibu yang ada sukses di E2 Kolim ya. Makasih, Mantap Bu. E2 Kolim. Mantap E2 Kolim. Mau bergabung nih Bu. Silakan Bu, silakan. Ini Wah, yuk. Biar Bu sama-sama Eva. ya, kayaknya kita akan melakukan kegiatan lanjutannya nih Pak Indra ya. Pak Indra itu koordinatornya nanti. Pak Jodion, izin Pak Jodion. Saya izin live ya. Ya, izin live Ya ya. Pak, Oke. terima kasih Ya, Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam buat Bu Imet ya Bu. Bu Indra. Ya, ada beliau Bu. Oh, ada ya. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.